teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini saya spesial siapkan untuk sebuah konten singkat, yaitu bagaimana pola pikir kita ataupun cara untuk membuat susunan mahkota. Jadi ini kebetulan ada sebuah pohon yang bisa saya buat sebagai contoh untuk bagaimana kita membuat kerangka susunan mahkota. Bisa saya jelaskan di sini bahwa ini adalah terusan gerak batang, kemudian dia melingkar ke belakang dan menuju ke depan sini. Ini akan dibuat menjadi ujung dari mahkota tersebut. Ya, yang perlu kita perhatikan bukan gerakan dari ini gerak batangnya yang berada pada susunan mahkota. Maksud saya setelah ini adalah susunan mahkota semua. Jadi semua yang di sini akan dibuat menjadi susunan mahkota. Susunan mahkota itu tidak harus terbuat dari akhir gerak batang yang lurus ke atas. Jadi biasanya ada yang membuat mahkota dengan menaikkan satu cabang ke atas, kemudian baru dibuat kerumunan mahkotanya. Ya, jadi gerakan ini tidak peduli, artinya mau apa saja silakan. Yang paling penting kita udah menentukan leher berada di sebelah sini. Jadi kalau leher di sebelah sini, maka apapun yang di atas leher adalah bisa dibuat sebagai kerangka atau susunan mahkota. Ya, ini makanya saya memilih pohon ini karena pohon ini mempunyai sebenarnya susunan yang sangat rumit setelah leher. Jadi serumit apapun tetap pola pikir kita akan sama ya. Jadi arah tumbuh akan diarahkan, yang pertama adalah menentukan arah tumbuh. Arah tumbuh akan sedikit diarahkan menuju ke sebelah sana. Jadi mahkota ini akan mempunyai ujung atau pertumbuhan yang dominan menuju ke arah sana. Nah, itu yang akan kita buat. Kemudian hal kedua, setelah menentukan arah tumbuh adalah menentukan ujung dari arah tumbuh tersebut. Ya, kalau kita melihat susunan yang ada, ini saya memilih ranting yang ini sebagai nantinya ujung dari mahkota. Ya, ranting yang ini. Setelah itu semuanya diatur sesuai dengan kondisi masing-masing atau keberadaan masing-masing. Nah, pengaturan ini berdasarkan apa? Berdasarkan kurang lebih radius ataupun diameter mahkota nantinya yang akan dibuat. Ya, dibagi rata. Jadi yang berada di sebelah sini dia akan mengisi yang sini, yang di sini dia akan mengisi yang sini, dan seterusnya. Nah, ini dibagi secara merata. Nah, ini yang bagian utama atau bagian atas sudah saya arahkan. Jadi inilah nanti menjadi masing-masing kerangka mahkota kita. Terdiri dari apa? Terdiri dari cabang, ranting, dan anak ranting. Nah. Kemudian dua ranting tersebut, 1 dan 2, ini adalah pengikutnya. Pengikut dalam arti bisa menyatu di dalam kelompok mahkota utama, tetapi dia sebenarnya terpisah. Artinya kita nanti akan pisahkan, tetapi tampilannya harus pertimbangan dengan mahkota utama. Jadi tidak tampil sendiri.
di sini nanti diharapkan bisa ada kerumunan seperti ini. Ini juga. Jadi ini akan membantu penampilan dari mahkota utama. Ya, jadi kebetulan ini sudah pecahannya sudah sampai ke anak ranting. Kalaupun ke ranting, mari kita lihat ya. Jadi ini adalah ranting, ini adalah ranting, kemudian ini ranting, ini ranting, ini ranting. Kalaupun kita cuman punya sampai ranting, kita sudah bisa, kita pada prinsipnya atau pola pikir kita harus membuat sebaran, disebar sampai radius yang kita mau. Nah, ini sudah menjadi susunan atau kerangka mahkota. Ya, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa mahkota merupakan, boleh saya katakan, pemimpin dari semua tajuk yang ada pada sebuah pohon. Artinya dia akan menentukan segalanya, termasuk menentukan arah tumbuh, kemudian menentukan termasuk gerak batang dan lain-lain. Ya, jadi penting sekali mahkota untuk ditampilkan atau direncanakan pada awal kita membuat sebuah desain. Karena disitulah nanti kita bisa mempunyai acuan untuk apa? Untuk penataan perantingan berikutnya ataupun perantingan di bawah mahkota. Ya. Dan mahkota mempunyai, dalam bonsai mahkota saya bisa rumuskan mempunyai 3 arah tumbuh. Yang satu menghadap ke atas, yang satu ke kanan, dan yang satu ke kiri. Nah, ini saya rumuskan. Karena apa? Karena bonsai dilihat dari sebuah karya seni yang dilihat dari satu sisi. Jadi saya tidak mungkin membuat mahkota arahnya ke belakang kan, atau ke depan kan, tidak mungkin. Jadi 3 arah tumbuh ini kita tentukan di awal pada saat kita mendesain. Nah, kemudian setelah arah tumbuh ditentukan, kita cari leher dari pohon yang kita sedang desain. Kalau ketemu leher, kalau menentukan arah tumbuh yang misalkan ke sebelah kiri, kita akan menentukan leher ataupun gerakan akhir dari batang, gerak batang terakhir sebelum mahkota arahnya sedikit ke kiri. Kalau ke kanan ya ke kanan, kalau ke atas ya ke atas, lehernya lurus ke atas, berarti mahkotanya simetris. Kalau ke kiri, mahkotanya akan menghadap atau mengarah ke pertumbuhan sebelah kiri, ke kanan sebaliknya. Jelas teman-teman ya. Jadi inilah yang bisa saya sharingkan secara singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.